أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله ثم الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه في كل مبدأ أمر ومنتهى عدد ما وسع علم الله. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى مرضاته وقربه وثوابه. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, kita sampai pada pertemuan yang ke-8 dan masih melanjutkan pembahasan sebelumnya itu tentang mat. Dan sebelumnya kita telah membahas mat yang pertama yaitu mat asli atau bisa disebut namanya mat tabi'i. Dan kita sudah terangkan sebelumnya mat asli itu apa? Yaitu ma la tawaqqufa lahu ala sabab wala bidunil hurufu tujtalab, yang tidak bergantung pada terhadap sebab. Sebab itu apa? Yaitu hamzah dan juga sukun. Kemudian kita telah membagikan juga mat asli itu ada berapa, atau macam-macam mat asli, yaitu ada 6. Salah satunya itu mat tabi'i, kemudian ada mat badal, kemudian ada mat tamkin, kemudian ada mat silah sughra, kemudian ada mat iwad, kemudian mat alifat, yaitu seperti toha dan lain sebagainya. Sekarang pembahasan yang terbaru kita yaitu tentang mat far'i. Oke, mat far'i seperti biasanya kita akan buat bagan sebentar. Mat far'i ini yang akan kita pelajari sekarang. Sebenarnya mat far'i itu kan ada dua macam. Pertama, saya tulis ya, mat far'i. Pertama, disebabkan adanya hamzah setelah huruf mat, bisabab hamzin ba'dahu. Kemudian ada disebabkan sukun setelah huruf mat. Bisabab sukunin ba'dahu. Yang disebabkan hamzah ada 3. Pertama, mat badal. Tapi mat badal di sini panjangnya 2. Ini jadi mat badal itu bisa masuk ke mat asli, bisa masuk ke sini juga. Karena kan sebabnya mat badal, panjangnya mat badal itu sebab apa? Sebab ada hamzah setelahnya. Cuman karena diubah, ada perubahan aja di situ, yaitu di bab sharaf, yaitu bab i'lal wal ibdal. Contoh seperti a'mana jadi amana, kemudian i'mana jadi imana, atau u'tiyah jadi utiyah. Jadi ada perubahan di situ, yang aslinya hamzah jadi apa? Kalau u berarti jadi waw, sebab ada dhammah sebelumnya. Bisa babil harakal mujanis lima qabla. Pertama badal, mat badal. Yang kedua
ada mat wajib pastinya. Mat wajib muttasil ya. Kemudian yang terakhir mat jaiz. Oke, mungkin ini aja dulu. Nanti kalau yang setelahnya sukun akan ada sukun lazim dan ada sukun arid. Nanti itu masih jauh lah. Kita sekarang akan kita pelajari yaitu di mat far'i di bagian awalnya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke nazam ya. Wal akharul far'iyyu mawqufun ala sabab kahamzin aw sukunin musjala. Kalau di mat asli dikatakan di bait sebelumnya itu wal maddu asliyun wa far'iyun lahu wa sami awalan tabi'iyan wa hu ma la tawaqqufa lahu ala sabab. Nah, kalau misalnya di mat asli itu tidak bergantung pada sebab, yaitu hamzah dan sukun setelah huruf mat. Nah, di sini di mat far'i dia bergantung sekali dengan sebab setelah huruf mat itu, yaitu apa? Sebab di sini hamzah dan sukun. Jadi yang menyebabkan adanya mat yang lebih atau dari kadar normalnya yaitu 2, yaitu sebab sukun dan sebab hamzah. Oke, kita baca ya. Wal akharu, maksudnya di sini wal maddul akhar pastinya. Al far'i wa huwa al far'i. Nah, ini di sini disebutkan. Apa definisi dari mat far'i? Syaibun Nadi mengatakan mauqufun ala sabab kahamzin aw sukun. Nah, beliau mengatakan yang bergantung pada hamzah dan sukun. Di sini Sahibul Syarih mengatakan wa ta'rifuhu huwa ma zada 'anil maddil asli wa yakunu bisababi ijtima'i harfil maddi bihamzin ba'dahu aw sukun. Apa yang lebih dari mat asli itulah mat far'i. Dan ziyadahnya ini atau lebihnya dari mat itu sebab terkumpulnya huruf mat setelah huruf mat yaitu hamzah dan sukun. Sabab ini sebenarnya sabab ini karena nazam aja. Seharusnya ala sababin, ya kan? Oke. Nah, ini Syarih mengatakan di sini fal hamzu sababun li naw'aini minal mad. Pertama mat wajib. Nah, ini seperti yang saya tulis tadi, mat wajib. Mat wajib. Kemudian mat jaiz munfasil. Kemudian mat far'i juga mencakup adanya sebab setelah huruf mat yaitu adanya sukun. Oke, saya tulis saja ya. Saya tulis bisa babi sukun. Sukun entah itu sukun lazim
atau sukun arid. Sukun lazim itu seperti apa? Dia seperti kaf ha ya ain, itu kan lazim. Shad, atau idza ja'atit tammatul kubra, idza ja'atis sakhah, apalagi waladdallin dan lain sebagainya. Itu sukun lazim namanya. Dia dalam keadaan apapun, maksudnya ketika berhenti dan ketika dilanjut, disambung, itu nggak ada bedanya mat di situ, tetap panjang. Beda kalau mat arid, sukunnya itu nggak asli. Seperti apa? Makanya nanti akan ada hukum mat arid lis sukun. Dia panjang sebab berhenti itu. Begitupun mat lin. Dia panjang lebih dari kadar normalnya, yaitu 2. Itu disebabkan berhenti. Contoh, ketika berhenti di matlin wala khauf, jadi panjang, dan lain sebagainya. Wal akharul far'i mauqufun ala sabab ka hamzin aw sukunin musjala. Musjala di sini maknanya itu mutlak, mutlaqan fi jami'il Qur'an. Jadi kapan ada hamzah dan sukun setelah huruf mat, itulah bisa kita hukumi mat far'i di situ, oke? Di Quran. Tapi di sini mengatakan si syarih musjala, yaitu kaitannya sama sukun aja. Entah itu sukunnya asli atau sukunnya arid. Nah, di sini disebutkan maksud dari sukun asli itu alladzi la yataghayyar waslan wa waqfan. Seperti yang saya sebut tadi. Arid yaitu alladzi yu'radu lil waqf awil idgham. Itu arid. Jadi dia akan ada hukum matnya ketika berhenti. Hurufuhu. Nah, sekarang masuk dalam huruf mat. Sebenarnya kita sudah bahas sebelumnya, yaitu huruf mat ada 3. Di sini baru disebut di bait. Hurufuhu thalathatun fa'iha min lafzi wayin wahya fi nuhiha. Hurufuhu di sini, hu ini kembali kemana? Huruf mat pastinya. Di awal sekali. Wal maddu. Kembali ke awal sekali. Hurufu ya ini ay huruful mad. Thalathatun ada 3. Fa'iha. I di sini dari kata wa'ayai. Maksudnya apa di sini? Al-hifdzu. Maka maknanya seperti ini. Hurufu thalathatun fahfadha. Maka hafalkanlah. Karena ketika bisa menghafal huruf mat ini, insyaallah dia enggak akan salah ketika membaca hukum mat. Makanya di sini Syekh Sulaiman Jamzuri menyuruh kita untuk menghafalnya fa'iha. Tapi sebenarnya fi'il amr dari wa'aya itu apa? Kenapa di sini ada ya? Ya kan? Ternyata di sini ada 2 qaul. Dari segi i'rab ya. Tapi dari segi riwayat nazm, segi riwayat bait maksudnya, itu tetap ada ya-nya. Tapi cuma dari segi i'rab aja. Ini andaikan aja. Soalnya di kitab Hidayatul Qari disebutkan seperti itu. Jadi boleh ada ya sebab ada darurah. Jadi makanya disebut fa'iha. Ada yang mengatakan di situ ditakdirkan aja.
Maksudnya ala lughati man yaktafi fi jazmil mudhari', maksudnya fa'iha. Karena kan biasa apa fi'il amr itu apa? I'rabnya ala ma yujzam bihi mudhari'uhu, kan seperti itu biasanya. Contoh wa'aya ilam ya'i. Kan jadi ketika di amr juga itu mengikuti hukum ketika mudhari juga, makanya harusnya fa'iha, harusnya. Makanya ada yang mengatakan boleh i'rabnya jazm mudhari'. Di sini berarti jazmul fi'il amr. Cuman di sini karena ada ya enggak masalah. Karena ada darurah. Ala lughati disebutkan kalau di kitab Hidayatul Qari ya, ala lughati man yaktafi fi jazmil mudhari' bi hadfi dhammil muqaddar. Idzil amru mabniyun ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi boleh dibaca fa'iha. Bukan boleh dibaca, maksudnya di-i'rabkan. Fa'iha, fa'iha. Ya, seperti itu. Itu yang ada di buku Hidayatul Qari. Hurufuhu thalathatun fa'iha min lafzi wayin. Nah, ini dia hurufnya. Waw, alif, ya. Fi nuhiha. Nah, dikumpulkan dalam Quran dan dipertemukan bersama-sama di kalimat nuhiha di surat Hud ya. وهذه الحروف المد الثلاثة مجموعة بشروطها في قوله نوحيها وإنما سميت حروف مد. Kenapa ini disebut huruf mad? وذلك لامتداد الصوت في يسر عند النطق بها, karena perlu memanjangkan suara ketika membaca huruf mad, karena mudah sekali keluarnya huruf mad itu. Fi yusrin indan nutqi, dia ketika melafalkannya. Contoh a kan gampang. Atau litisai makhrajiha, karena makhrajnya itu ya luas, jauh. Bayangin jauh itu dari mana? Dari sini sampai sini itu jauh semua. Jadi luas. Beda kalau halq ya halq bagian sini aja. Lisan ya bagian lisan aja. Mulut ya mulut aja. Hidung ya hidung aja. Seperti itu. Tapi kalau huruf mad itu ya jauh. Luas sekali makhrajnya ya. Wahya fi nuhiha. Nah, ini ada penamaan lain nih selain huruf mad. Ada huruf maddiyah, ini cuma istilah aja. Hawaiyah, lin, jaufiyah, khafiyah. Oke, sebelum kita lanjut kita akan menulis tentang huruf mad. Sebenarnya ada tiga keadaan untuk huruf waw dan ya. Tapi kalau huruf alif itu satu aja. Akan disebutkan nanti. Oke, kita baca baitnya dulu lah ya. Wal kasru qabla al-ya wa qabla al-wawi dham syartun wa fathun qabla alifin yultazam. Untuk disebut huruf mad itu huruf lin juga, di sini disebutkan wal kasru qabla al-ya. Itu sebelum ya itu harus berharakat kasrah. Begitu juga dengan waw, sebelumnya harus dhammah. Itu syarat. Makanya kita sering dengar kan, ada itu huruf mad dan huruf lin. Sering sekali huruf mad dan huruf lin.
Apa maksudnya? Bisa kita katakan seperti ini ketika memenuhi syarat. Syaratnya apa? Kalau ya sebelumnya harus kasrah, kalau waw sebelumnya harus dhammah. Nggak boleh sebelum ya itu fathah. Nah, kalau misalnya ya sebelum fathah itu dinamakan huruf lin aja berarti. Bukan huruf mat. Karena di mana letak panjangnya? Coba, khauf. Ini kalau dilanjut ya. Wala khaufa alaihim. Mana letak panjangnya? Kan nggak ada. Wala khaufa alaihim wala hum yahzanun. As-saw dan lain sebagainya. Itu kan nggak panjang. Makanya saya tulis di sini halat al-wawu wal al-wawi wal ya. Halatul waw wal ya. Ada 3 keadaan. Ini hanya dalam mereka ini masuk dalam huruf apa? Itu aja. Bisa waw dan ya ini masuk dalam huruf mad dan lin. Huruful mad wal lin. Bisa hanya huruf lin aja. Huruful lin faqat. Bisa la wala. Sering dengar ya, la wala. Maksudnya laisa min hurufil mad wa laisa min hurufil lin. La wala. Sorry ya. Kapan bisa kita sebut huruf lin dan mad? Yaitu tadi dan disebutkan di nazim ini, di nazm. Pertama, syaratnya idza sakana, apabila sukun. Dua-duanya huruf waw dan ya ini sukun. Wa dhammu ma qabla al-waw wal kasru qabla al-ya. Itu seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi harus sebelum waw itu dhammah dan sebelum kasrah itu sebelum ya itu kasrah. Itu bisa kita katakan huruful mad wal lin. Itu keadaan pertama. Yang kedua, huruf lin faqat. Maksudnya kita bisa sebut 2 huruf ini ya huruf lin aja. Syarat pertama apabila sukun. Ketika dalam keadaan sukun. Yang kedua, wan fataha ma qablahuma. Harus maftuh, harus berharokat fathah sebelum ya dan waw. Maka bisa kita sebut huruf lin. Contohnya apa? Kalau waw, saw. Kalau ya apa? Fai. Ya kan? Atau syai. Atau yang setelahnya bukan hamzah apa? Sair. Apalagi? Lau matalaim di Quran tuh kan. Lau matalaim. Itu huruf lin semua. La wala ini yang keadaan yang terakhir. Jadi waw dan ya ini tidak masuk dalam huruf mad dan lin. Kapan? Ketika idza taharrakata, dua-duanya itu sama-sama berharokat. Nggak bisa kita sebut huruf mad dan huruf lin. Contoh di Quran. Wa yajri bihim. Itu kan harokat. Itu kalau ya, kalau waw. Sawaun. Oke, selesai. Dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya huruf waw dan ya itu berharokat, maka tidak masuk dalam huruf mad dan huruf lin.
Oke, kita bahas selanjutnya. Wal kasru qabla al ya wa qabla al wawi dham syartun wa fathun qabla alifin yultazam. Wal qabla ya di sini dibaca seperti itu tanpa ada hamzah. Ini karena nazam juga. Wal kasru qabla ya wa qabla al wawi dham syartun. Nah, ini masuk dalam bahasan kita yaitu di huruful mad wal lin itu. Dia mengatakan disyaratkan bila mana kita menyebut huruf mad dan lin itu ketika sebelum ya itu kasrah dan sebelum waw itu dom. Makanya di sini wal kasru qabla ya wa qabla waw wi dom syartun. Nah, beliau menyebut syartun, itulah syaratnya. Itu kalau huruf mad dan lin. Kalau selanjutnya itu huruf lin aja. Wa fathun. Oh, ini bukan. Ini setelahnya itu membahas masalah huruf alif aja. Huruf alif pasti dimanapun sebelumnya itu pasti fathah. Makanya beliau bisa seperti mengatakan yultazam. Wa fathun qabla alifin yultazam. Di mana-mana di dalam Quran ya, ketika ada alif pasti sebelumnya itu fathah. Gak akan kita temukan kasroh sebelumnya atau dhammah. Coba antum cari. Yang bisa saya kasih hadiah. Gak akan ada. Yang ada ya seperti qala. Ini umpamakan aja, umpamakan ya. Sebelum alif itu kasroh. Contoh, kuil, sulit, nggak bisa itu. Atau domba, koala, kok jadi koala, nggak bisa. Makanya di sini mengatakan beliau wa fathun qabla alifin yultazam. Makanya harus iltizam. Di sini ada iltizam. Beliau mengatakan seperti ini karena apa? Karena ada istiqra di situ dari beliau. Yang namanya ulama qiraat, begitupun ulama tajwid membuat kaidah itu seperti halnya ulama nahwu ketika mempelajari kalamul Arab. Mereka mengumpulkan tuh kalamul Arab, kemudian mereka buat kaidah. Sama di ulama qiraat dan ulama tajwid juga. Beliau apa maudhu'nya itu ya Quran, gak jauh-jauh dari Quran. Mereka itu istiqra terhadap Quran sehingga bisa mengeluarkan kaidah, entah itu berbentuk bait, entah itu berbentuk nathar, itu semua kaidah itu. Makanya beliau bisa bilang yultazam karena memang sebelumnya beliau sudah riset di dalam Quran itu. Ternyata setelah diteliti memang nggak ada sebelum alif itu kasroh, sebelum alif itu dhammah. Kalau misalnya antum nggak percaya di sini coba cari ya. Tapi itulah beliau menghukumi seperti itu. Wa fathun qabla alifin yultazam. Oke. Ai an ya'tiya qabla al-alif as-sakinati fathun nahwu qala. Yultazamnya di sini ditafsirkan apa yultazam? Ai daiman wa abada. Syuf. Syarih sendiri mengatakan ai daiman wa abada. Ai la yakunu ma qablaha illa maftuhan. Sebelumnya itu, sebelum alif itu enggak mungkin datang selain fathah. Ay la yataghayyar an mujanasatihi laha wa la yanfakku anha daiman. Enggak akan
terputus yang namanya fathah dan alif. Nggak akan pisah tuh. Itu maksudnya. Oke, kita lanjut ya, bismillah. Wallinu min halya wa wawun sakana inin fitahun qabla kullin u'lina. Ini sekarang kita bahas di bab apa? Huruf lin. Tadi kan hanya huruf mat dan lin. Sebelum ini di bait sebelumnya ya kan? Huruf mat dan lin. Alif tuh nggak masuk ya. Di sini bahas huruf lin aja. Beliau mengatakan wallinu min halya wa wawun sakana inin fitahun. Nah, ini syaratnya. Wallinu minha maksudnya dari huruf lin alya wal waw. Oke. Minha maksudnya di situ min hurufil mad ats-tsalatsah al-mutaqaddimah. Wawun alya pertama ya, wa wawun dan waw sakana. Nah, ini seperti yang saya sebutkan tadi. Syaratnya dua-duanya harus sukun. Kalau misalnya nggak sukun atau mutaharik lah ya nggak bisa masuk dalam huruf lin. Sakana ini syarat pertama. Yang kedua syaratnya apa? Inin fitahun qabla kullin u'lina. Dan sebelum ya dan waw itu berharokat fathah. Inin fitah. Ini maksudnya berharokat fathah. Qabla kullin maksudnya sebelum setiap huruf waw dan ya. U'lina maksudnya udhira. Tapi di sini wallin, apakah saya benar menyebutkan wallin? Ada yang bisa jawab nggak? Benar nggak saya sebut lin di sini? Di bait ya, di bait. Nah, di situ mengatakan syarih ternyata salah. Seharusnya disebut apa? Wallain. Gimana di sana di kitab antum? Wallain apa wallin? Wallin. Wallin ya. Wallain, Ustaz. Nah, di sini dijelaskan nih sama Shahibus Syarih. Yuqra'u bi fathil lam ma'at tasydid. Idza dzukira mujarradan 'anil idhafah. Apabila tidak ada idhafah, makanya ini kaidah lughawiyah. Mungkin saya sendiri juga tahu. Ketika kita sebutkan ini pasti na'am. Ketika wallain idhafah itu seperti apa? Harfail lin. Madil lin. Nah, itu baru kita katakan lin. Wa amma idza udhifat ilaih fa innahu yuqra' bil kasri fa yuqal harfai al-lin, bukan al-lain. Tanpa tasydid juga. Tanpa tasydid. Ya tergantung ininya. Kalau maddal lin ya pasti tasydid lah. Piye toh? Afwan, saya masuk bahasa Jawa di sini. Jadi gitu ya. Ini bisa kita ambil nih kaidah lughawiyah. Di apa? Shahibus Syarih pasti punya, atau Shahibul Hawashi lah. Pasti nggak akan meninggalkan satu kalimat pun tanpa menjelaskannya. Makanya di Hasyiah Bajuri pun pasti menyebutkan di awal-awal bab, sering sekali kita temukan pasti menyebutkan kaidah lughawiyah. Entah itu dari Al-Khulasah punya Imam Ibnu Malik atau alfiyahnya dan lain sebagainya. Nah, di sini juga beliau menyebutkan itu. Wallainu min halya wa wawun sakana inin fitahun qabla kullin u'lina. Oke, kenapa di sini disebut huruf lin di sini? Sama sebenarnya alasannya sama huruf mat sebelumnya. Li'annahuma yakhrujani fi lin. Lin itu maksudnya lembut, mudah, gampang. Oke, itu lin maksudnya. Min ghairi kulfatin 'ala lisan, tanpa ada beban ketika mengucap huruf waw dan ya itu. Itulah kenapa huruf waw dan ya masuk dalam huruf lin. Oke. Sebelum kita lanjut,
Saya lupa saya mau mengatakan apa. Sebenarnya mat itu ada sejarah. Apa sejarahnya? Siapa yang tahu, Ustaz? Sejarahnya jadi biar kita tahu kenapa di hukum tajwid itu ada yang namanya hukum mat. Tapi ini juga dalil yang sering digunakan oleh ulama tajwid dalam kenapa membaca Quran itu harus tartil, harus dengan tajwid dan sebagainya. Tapi secara umum secara detailnya ini tuh masuk dalam sejarah mat sebenarnya. Jadi dulu ada sekali salah satu sahabat, siapa namanya? Nggak disebutkan. Mubhaman. Seperti halnya apa? Mungkin ini karena ada kaitan dengan hinaan. Seperti ya biasanya lah ya. Entah itu di Quran atau hadis. Kadang nama orang diibhamkan atau disamarkan, nggak disebutkan. Itu biasanya karena ada gharad tertentu, ada maksud tertentu. Salah satunya mungkin karena mengandung hinaan atau mungkin dia tersinggung nantinya, nggak disebutkan. Jadi dari hadits Musa bin Yazid Al-Kindi mengatakan, jadi dulu sekali ada salah satu sahabat mengatakan membaca ayat suci Al-Quran, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, tanpa membacanya dengan mat. Jadi seperti ini, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, dah gitu aja. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Berarti sebenarnya lil fuqara ini masuk dalam hukum apa? Lil fuqara. Mat jaiz apa mat wajib? Serius mat wajib. Coba Ustadz Wildan. Itu masuk dalam hukum apa? Dalam mat. Mat jaiz apa mat wajib mutasir? Wajib. Serius? Oke. Kapan kita tahu itu hukum mat wajib mutasir? Mat wajib mat jaiz nanti ya kita. Makanya terus ikuti ya. Oke. Lil fuqara wal masakin, yang jelas di situ ada hamzah di dalam satu kalimat. Coba antum ingat-ingat lagi ya. Ada hamzah di dalam satu kalimat. Ini bukan hamzah di dua kalimat. Itu intinya. Jadi ada salah satu sahabat, di sini disebutkan rojulan, enggak disebut namanya, membaca Al-Quran innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, enggak ada mat di situ. Kemudian didengarlah oleh Ibn Mas'ud. Jadi ya kayak kalau bahasa sekarang, ini apa ini? Kok enggak enak sekali didengar? Enggak ada matnya. Langsung dibantah. Hakadza aqra'aniha Rasulullah. Apakah seperti ini yang diajarkan oleh Rasulullah? Padahal yang diajarkan kepadaku bukan seperti ini. Seperti itulah menjawabnya Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud maksudnya siapa? Abdullah pasti. Ibn Abbas juga sama, Abdullah Ibn Abbas. Langsung nggak terima kan? Kok bisa ente bacaan seperti itu? Nah, dari situlah, oke. Habis itu si rajul mengatakan, oke lah, emang gimana sih yang diajarkan oleh Rasulullah terhadapmu? Oke, fa aqra'akaha. Wah, ini agak sulit ya. Aqra'akaha. Qala aqra'aniha innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Jadi dengan mat. Oke. Jadi dibaca dengan mat. Jadi hadis ini juga ada ditakhrij oleh Imam Suyuti dalam kitab Durrul Mansur. Akhrajahu Sa'id bin Mansur At-Tabarani
وابن مردوية وابن مردوية. ذكره الحافظ ابن الجزري في النشر الكبير بسنده إلى ابن مسعود. هذا حديث حجة ونص في هذا الباب. Rijalu isnadihi thiqat. Nah, di sini disebutkan. Jadi orang-orang dalam sanadnya yang meriwayatkan itu semuanya thiqat, terpercaya. Nah, ini biasanya sering disebutkan dalam kenapa orang harus membaca Al-Quran dengan tajwid dan tartil. Biasanya orang mendalilkannya seperti ini, memberi dalil ini biasanya. Tapi ini sebenarnya ada kaitan di bab mat tertentu ya, di bab mat khusus, secara khusus. Karena ini siyakul qaulnya, siyakul kalamnya itu di mat. Seperti yang antum dengar tadi lah. Oke. Sebelum kita menutup, insyaallah kita akan membaca satu bait lagi. Oke. Lil maddi ahkamun thalathatun tadum wahyal wujub wal jawaz wal luzum. Ini masih ada kaitan sama mat far'i. Sebenarnya mat asli itu kita dari awal itu sudah selesai pembahasan itu. Sebelum mat pertemuan sebelum ini itu sudah selesai mat asli itu. Nah, sekarang ini untuk selanjutnya kita akan bahas mat far'i terus, oke? Karena di situ letak banyak macam-macam dari mat far'i itu. Oke. Ini sekarang kita akan masuk dalam sebenarnya ahkamul mat. Ini yang akan disebut dalam baitnya Syekh Sulaiman. Lil maddi ahkamun thalathatun tadum wahyal wujubu wal jawazu wal luzum. Oke. Maksudnya di sini lil maddi ay lil maddil far'i pastinya ya. Mad asli nggak akan antum temukan ini di sini. Karena mat asli ya hukumnya satu aja, yaitu apa? 2 harokat. Nggak lebih dari 2 harokat. Nggak bisa lebih dari 2 harokat. Lil maddi ahkamun thalathatun tadum. Jadi memiliki 3 hukum. Ahkam mubtada muakhar. Mad lil maddi berarti khabar muqaddam. Muta'alliqnya mana? Lil maddi. Muta'alliqnya mahdhuf ya. Seperti yang antum ketahui di pelajaran Syekh Yasir itu. Salah satu tadum. Tadum maksudnya daiman. Karena hukum mat itu enggak akan terlepas dari 3 hukum ini, yaitu wajib, jaiz, lazim. Nanti akan disebutkan kapan jadi wajib dan masuk dalam hukum apa, kapan jadi jawaz dan dalam hukum apa, kapan jadi lazim dan masuk dalam hukum mat yang mana. Wahya, di sini wahya akan menyebutkan dari hukum salasah itu apa aja. Wahya pertama al-wujub, yang kedua jawaz, yang ketiga lazim, luzum. Secara mudahnya wujub itu nanti akan kaitannya sama apa? Kaitannya sama mat wajib muttasil. Karena muttasil nih antum harus ingat-ingat. Kadang orang terbalik, ada yang mengatakan mat wajib munfasil atau mat jaiz muttasil, itu kebalik. Sering sekali saya dengar. Itu mungkin karena disebabkan menghafal ya, seperti itulah bentuknya. Tapi kalau bisa antum pahami ini gampang sekali sebenarnya. Wajib itu kaitannya sama muttasil, jaiz kaitannya sama munfasil. Udah itu. Mutlak itu, nggak akan terpisah lagi. Oke? Luzum. Nah, ini luzum ini kaitannya nanti akan di sukun, yang mana setelah huruf mat akan datang huruf akan datang sukun nanti di akhir sekali. Seperti apa contohnya?
Yaitu tadi as-sakhah. Waladdallin. As-sakhah. As-sakhah itu kan setelah shad itu alif kan? Setelah alif itu apa? Sebenarnya itu ada sukunnya. Lah, kha. Kha tasdid itu ibarah an e. Seakan-akan ada dua kha kan. Begitupun waladdallin. Antum preteli. Tasdid itu kan apa definisinya? Menggabungkan dua kalimat kan. Ada idgham di situ. Sehingga digabung jadi satu. Nah, kalau dipreteli atau dipisahkan, sebenarnya ada dua di waladdallin ada dua lam. Sakhah ada dua kha. Yang mana pertamanya sukun, yang keduanya berharokat. Seperti itu. Itulah nanti akan masuk dalam mad lazim. Lazim itu kaitannya sama sebab yang kedua yaitu sukun. Kalau wujub dan jawaz kaitannya sama hamzah. Karena mad wajib itu setelahnya hamzah, jaiz itu setelahnya hamzah juga. Beliau habis itu menyebutkan wa'lam anna hurufal maddi ma'al hamzah tanqasimu ila thalathati aqsam. Ini mudah insyaallah. Ini beliau akan menjelaskan apa yang selanjutnya. Maksudnya bab selanjutnya. Al-awwal an yataqaddama harful maddi wal lin, harful maddi wal lin. Wa ta'til hamzatu ba'du fil kalimati allati huwa fiha. Jadi didahului dengan huruf mad dan lin. Setelah itu datang hamzah. Contohnya apa? Was-samaa'a banainaha. Wa fis samaa'i rizqukum. Jadi di sini huruf madnya di awal, habis itu didahului dengan hamzah. Ini pastinya masuk dalam hukum apa? Mad wajib muttasil. Ini yang pertama. Ini beliau nggak sebutkan mad apa. Yang kedua, an yakuna harful maddil akhir kalimah wal hamzatu awwalu kalimatin ukhra. Ini beliau menjelaskan tentang mad jaiz munfasil. Maksudnya huruf mad itu di akhir kalimat dan hamzah itu di awal kalimat. Jadi maksudnya biasa sering kita kenal di Indo itu hamzah, ada hamzah di dalam dua kalimat. Itu gampangannya. Kalau yang sering kita hafal di Indo seperti itu. Kalau mad wajib muttasil ada hamzah di satu kalimat, itu mudah sekali biar antum enggak terkocar-kacir. Qu anfusakum. Qu anfusakum. Ats-tsalits an yataqaddama al-hamzatu ala harfil maddi fi kalimat. Nah, ini pastinya mad badal. Jadi hamzahnya di depan, habis itu jadi bisa kita sebut terkumpulnya huruf mad dan hamzah itu kadang di awal huruf madnya, kadang di akhir, dan kadang setelah huruf hamzah. Kalau di awal itu seperti yang disebut di sini, was-samaa'a, huruf madnya di awal kan, sebelum hamzah maksudnya. Berarti masuk mad wajib muttasil. Habis itu huruf madnya ada di akhir kalimat dan di barengnya habis itu ada huruf hamzah. Berarti di situ mad jaiz munfasil. Itu huruf madnya di akhir, maksudnya setelah hamzah. Berarti masuk mad badal. Oke. Mungkin itu aja untuk hari ini. Dan insya Allah untuk kedepannya kita akan bahas lebih dalam lagi. Karena untuk kedepannya ini akan banyak sekali hukum-hukum mad itu di antara para ulama qiraat.
di mat jaiz. Bagaimana ulama qiraat membacanya? Di mat wajib mutasil. Enggak semua sama. Ini saya kasih apa bahasanya? Spoiler ya. Dalam spoiler aja dulu sekarang ini. Biar antum perlu ketahui kedepannya itu akan sedikit rumit ya. Karena nanti akan disebutkan mat wajib itu kadang ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 6. Jadi kalau bahasanya ya, tawassut bahasa qiraat itu kalau tawassut itu 4, isba' itu 6. Tawassut itu ada juga di mat jaiz munfasil itu ada qasr, tawassut, isba'. Ada yang membaca 2, ada yang membaca 4, ada yang membaca 6. Siapa aja? Nah, itu akan kita bahas di depannya. Bisa nanti di mat lazim, gimana juga? Apakah semuanya harus membaca 6? Nah, mungkin itu aja. Insyaallah itu yang akan kita pelajari minggu depan. Dan semoga kita terus dan selalu dalam keadaan sehat walafiat, begitupun yang sakit. Dan apa yang telah kita pelajari semoga bermanfaat dan bisa memberikan manfaat kepada yang lain juga. Allahumma fa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma barik lana fi a'marina wa fi awqatina wa fi asma'ina wa absarina. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin khususan fi Gaza wa fi Palestin wa sa'ir biladil muslimin. Hadza wallahu ta'ala alam. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Wassallallahu wa barak wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.